Salam guru penggerak, salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru, calon guru penggerak dimanapun berada, saat ini pendidikan guru penggerak angkatan 9 telah berada di modul 2.3 pembelajaran coaching yang sudah kita pahami bersama. Hari ini saya akan melaksanakan tugas konektivitas antar materi mengenai pembelajaran coaching. Selama proses pembelajaran coaching tentu banyak hal yang sudah kita pelajari bersama, mulai dari hal-hal yang selama ini kita anggap merupakan coaching di lingkungan sekolah, ternyata yang kita lakukan mungkin bukan coaching, yang kita lakukan mungkin sebagai mentoring, yang kita lakukan mungkin sebagai counseling dan lain sebagainya. Kita kadang kurang begitu memahami makna coaching yang sesungguhnya seperti apa. Namun setelah mempelajari modul 2.3 mengenai pembelajaran coaching ini, maka pemahaman mengenai bagaimana kita menjadi coach yang baik terhadap coaching kita sudah banyak kita kuasai. Dalam pembelajaran ini, coaching ini bertujuan untuk menggapai tujuan dari si coachee. Bagaimana coachee yang memiliki permasalahan dalam proses pembelajaran atau lain sebagainya dapat menemukan tujuannya, dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya berdasarkan kepengetahuannya sendiri, berdasarkan kemampuannya sendiri. Kita sebagai coachee hanya memberikan motivasi, memberikan semangat, dan membantu dia untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Prinsip dasar dalam coaching ini ada 3, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dimana kita sebagai coach harus bisa bermitra dengan coachee kita. Bermitra artinya kita berada dalam keadaan setara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tetapi kita setara, bermitra. Nah, ketika prinsip bermitra ini sudah terjalankan dengan baik, maka si coachee akan menyampaikan semua permasalahannya, mengidentifikasi masalah yang ada tadi dengan baik kepada si coach. Sedangkan coach yang mendapatkan permasalahan dari coachee ini akan mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan seksama, sehingga hasil dari pendengaran tersebut, hasil dari mendengarkan dengan sesungguhnya tadi, itu dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang memantik, sehingga si coach ini tadi berdasarkan pertanyaan yang diberikan oleh coach, si coachee akan dapat menjawab pertanyaan tersebut sehingga menghasilkan solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut. Kemudian proses kreatif dalam hal ini artinya coach itu akan menggali apa saja hal-hal kreatif yang mungkin dimiliki oleh coachee ini, sehingga dalam proses ini si coach akan memaksimalkan potensi yang dimiliki coachee dengan pertanyaan pemantik tadi, sehingga potensi yang ada di dalam coachee itu akan naik secara maksimal, timbul secara maksimal, sehingga potensi yang dia miliki akan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang sudah dia hadapi tadi. Dalam pelaksanaan coaching ini tentu akan menimbulkan dampak-dampak positif. Yang pertama mengenai kesadaran. Bagaimana kita sebagai coach dan coachee itu dapat memiliki kesadaran mengenai permasalahan-permasalahan lingkungannya, sehingga permasalahan-permasalahan tersebut menjadi tanggung jawab dia untuk dapat diselesaikan. Dengan tanggung jawab penyelesaian permasalahan tersebut, maka akan tumbuh percaya diri, baik dari coach ataupun dari coachee tadi, akan tumbuh percaya diri untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, sehingga diperlukan fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah. Terkadang kita terjebak dalam
permasalahan-permasalahan tanpa mengetahui solusinya. Tetapi dengan proses coaching ini tadi, kita akan fokus pada solusinya, bukan fokus pada masalahnya. Sehingga ketika kita mendapatkan solusi, maka masalah apapun itu akan dapat kita lewati dengan mudah. Nah, kemudian ada banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita hadapi selama proses pembelajaran. Nah, tantangan-tantangan inilah yang terus kita gali, terus kita coba, dan terus kita upayakan agar dapat maksimal dalam proses pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan coaching ini kita menggunakan metode alur tirta. Tirta dalam bahasa Jawa berarti air, sehingga proses coaching ini harus seperti air yang mengalir terus tanpa henti. Nah, tirta ini merupakan makna dari T, tujuan. Artinya ketika kita melakukan coaching, kita harus mengetahui tujuan kita coaching ini apa. Setelah tujuan diperoleh, kita dapat tujuan, maka kita masuk ke I, tirta. T, tujuan. I-nya adalah identifikasi masalah. Bagaimana kita, baik sebagai coach ataupun sebagai coachee, dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam dunia pendidikan. Nah, permasalahan-permasalahan ini tadi, jika sudah dapat diidentifikasi dengan baik, tentu kita akan menemukan solusinya. Tetapi kalau kita belum mampu mengidentifikasinya, mungkin solusi yang kita dapatkan belum begitu maksimal. Sehingga proses identifikasi masalah ini harus kita pastikan bahwa semua masalah itu teridentifikasi dengan baik. Setelah proses pengidentifikasian masalah, maka dari masalah-masalah tadi kita rancang rencana kegiatannya seperti apa. Rencana untuk menyelesaikan masalah tadi. Tirta, R-nya rencana. Sehingga kita membuat rencana-rencana apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. T, tanggung jawab. Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan ini? Siapa saja yang akan kita ajak untuk bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang ini? Dan terakhir adalah A, aksi nyata. Bagaimana hal-hal yang sudah kita rencanakan tadi dapat kita lakukan ke dalam aksi nyata. Kapan ini akan dilaksanakan? Bagaimana proses melakukannya? Siapa saja akan melakukannya? Ini akan tercantum dalam aksi nyata ini, sehingga ketika kita melakukan apa yang sudah kita rencanakan tadi, insya Allah semuanya akan berjalan baik. Tentu proses pembelajaran ini terkait dengan materi-materi sebelumnya, baik itu pembelajaran diferensial maupun filosofi kehadiran. Dalam proses pembelajaran diferensial, kita mengetahui bahwa pembelajaran tersebut tidak harus sama dalam setiap kelas, tetapi kita harus mampu membedakan proses pembelajaran, konten pembelajaran, dan produk pembelajaran terhadap siswa yang ada di kelas kita. Kita ketahui bersama bahwa pembelajaran diferensial itu terdiri dari pembelajaran diferensial konten. Artinya konten yang kita berikan kepada siswa itu harus berdiferensiasi. Kemudian proses pembelajaran juga harus berdiferensiasi. Artinya proses-proses yang kita lakukan itu harus mendiferensiasi siswa-siswa kita. Dan terakhir, produk yang dihasilkan harus merupakan produk yang berdiferensiasi. Artinya siswa kita berikan penugasan dengan sesuai kemampuan dari siswa-siswa tersebut. Hari ini tentu dari mulai coaching, pembelajaran diferensial dan lain sebagainya sangat berkaitan erat. Kita ketahui bersama bahwa prinsip-prinsip sebagai seorang guru penggerak adalah salah satunya melakukan coaching, melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan sejawat kita. Dan sesuai dengan pembelajaran KHD bahwa kita dalam proses pembelajaran ing ngarso sang tulodo ing madyo mangun karso tutwuri handayani. Ketika kita berada di depan, kita harus mampu menjadi teladan. Ketika kita berada di tengah, kita harus mampu memberikan rasa, memberikan semangat. Dan ketika kita berada di belakang, kita harus bisa menjadikan dorongan, menjadi pendorong, penggerak atas perubahan-perubahan yang positif. Demikian tugas yang saya buat mengenai modul 2.3 pembelajaran coaching. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.